paling lama? Memang selama ini pakai gulanya gula GKP, dalam arti gula yang merek Rose Brand, karena memang tidak pernah tahu, tidak pernah dengar ada gula rafinasi. Kita ini dimulai dari waktu masa pandemi di tahun 2019 ya. Itu kita mulai usahanya tuh di 2019. Kalau untuk sehari-hari kita ada aneka cake jadul Palembang gitu. Jadul Palembang. Iya, Apa jadi tuh, ya khasnya sebenarnya kan kalau jadul itu kan ada cake aja, tapi kita ada banyak variasinya. Ada pandannya, ada tape, coklat, keju, pisang kayak gitu. Jadi banyak variasinya. Ada juga bolu kojo. Bolu kojo ini juga khas Palembang itu. Ada karamel atau sarang semut. Jenis gula yang digunakan saat ini apa, Bu? Ya, Ibu kita pakai gula masih menggunakan Rose Brand. Rose Brand. Iya. Oke. Ibu pernah menggunakan gula rafinasi atau Ibu Iya. tahu nggak gula rafinasi? Kebetulan saya belum tahu. belum Makanya. tahu, ya. Agri Bersatu kita lebih manis. Ya, kalau untuk roti sih di sini kita berdiri sejak tahun 91 ya. Ini awalnya memang dari papa usahanya. Habis itu saya second generation yang nerusin untuk usahanya. Untuk King sendiri kita mensupport untuk snack box sama kue, sama untuk penjualan roti harian juga untuk masyarakat di sini. Oke. Kalau pakai gulanya itu pakai gula apa? Kita pakai, boleh disebutin merek? Boleh. Kita pakai gula dari Rose Brand. Dari Rose Brand? Iya. Oke. Berarti gula kristal putih ya? Iya, Kalau gula kristal rafinasi pernah dengar nggak? saya belum pernah dengar. Belum pernah Iya, dengar ya? dan lebih pernah lihat tapi belum pernah mencoba. Agri Nama saya Evana Natalia. Sebagai apa di sini? Saya sebagai owner Iqdonet and Bakery. Kalau berdirinya dari 2015, awalnya kita adalah usaha rumahan yang dalam marketingnya kita menggunakan banyak reseller pada saat itu. Gula jenis apa yang Ibu pakai untuk produk Ibu ini? Gula biasa, Rose Brand saya tuh nggak ada jenis khusus atau merek khusus yang mana ketemunya, yang mana yang bisa diantar atau stok yang ada di distributor itu. Penting gula putih namanya ini. Putih namanya. Oh, oke. Ibu udah mengenal dengan namanya gula rafinasi? Pernah dengar, tapi saya belum pernah menggunakan. Sekedar yang saya tahu gula rafinasi itu adalah gula yang diproduksi dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada gula biasa. Kenapa rafinasi? Karena rafinasi lebih higienis, lebih putih, lebih bersih lah, bukan putih, lebih bersih. Kami ke Palembang ini memperkenalkan diri produksi kami. Karena apa? Karena kami juga punya kewajiban dari pemerintah kita untuk meningkatkan daya saing mutu dari produksi makanan minuman Indonesia. Itu jadi Agri Jadi mau ditempatkan di mana? Cara pembikinannya? perwakilannya kali 10 kilo sehari. Iya, 10 kilo sehari. Karena kan aku bikin wajibnya 6 kilo, Iya. serikayunya 6 kilo. Kan saya bikin kan, Iya. jongkong ini kan gula merah 5 kilo kan dianya. Iya. Pasti gula pasirnya 4 atau 3 kilo. Cantik atau indah pakai sedikit. Dengan Ibu Mega, Ibu Mega sebagai pembuat produksi jongkong. ya jongkok. Kalau boleh tahu Bu, industri ini didirikannya sejak kapan ya Bu?
Sudah hampir 3 tahun. Ya, udah 3 3 tahun ya. ah. Gunakan saat ini apa ya, Bu? Sekarang ini gula per kilo ya, gula kiloan. Gula kiloan. curah ya namanya itu. Gula curah namanya. Oke, saya mau nanya Ibu, pernah dengar nggak gula rafinasi? Belum. Belum pernah dengar. Mungkin ada, tapi saya belum pernah keluar kan. Jadi saya mau kasih tahu kalau gula rafinasi itu dia gulanya itu tingkat kemurniannya sangat tinggi dan itu dijual ke hanya untuk industri. Tuh. Nama saya Ramsi Adi, Ya. pegawai dari sini. Tugasnya sebagai membuat pempek. Kalau produksi pempek tabok ini dari tahun 2014. Dari 2014 ya Pak. 2014 sampai sekarang. Ya. Sejauh ini pakai gula apa Pak? Kita pakai gula PSM. Sebelumnya udah tahu gula rafinasi Pak? Belum. Belum. Ya. Saya Erwin, saya sebagai branch manager untuk Palembang Lamundi. Dalam setiap produknya kira-kira persentase penggunaan gulanya berapa sih Pak? Dalam satu produk misalkan? Satu kue resepnya bisa sampai 20% sampai 25% Pak gulanya Pak. Jenis gula apa yang digunakan di sini Pak? Pakai gula putih kristal. Bapak sebelumnya sudah mengenal atau menggunakan gula rafinasi? Rafinasi belum tahu Pak. Baru tahu baca-baca juga itu baru tahu itu kalau rafinasi hanya masuk di industri-industri besar Pak. Untuk yang UMKM belum bisa masuk. Karena kami memahami bahwa Palembang kesukaan masyarakat mengkonsumsi pangan yang mengandung gula. Kemenkop tujuannya itu adalah sama aja dengan untuk pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen, kemudian mendorong keteraturan distribusi gula kristal rafinasi untuk digunakan bagi industri skala mikro, kecil, dan menengah. Performa industri dipengaruhi oleh regulasi, pasti. Kalau regulasinya nggak stabil, berubah-berubah, ya kepastian usaha pasti terganggu. Usaha UMKM bisa lebih maju lagi ketika menggunakan gula rafinasi. Terima kasih. Semoga ke depan rafinasi akan bisa menjadi salah satu produk yang bisa membantu UMKM yang kita bisa salurkan melalui koperasi. Agar UMKM Palembang bisa lebih maju dan harapan saya sendiri bisa mengenal UMKM yang ada di Palembang ini.
kasih untuk Agri yang sudah mengundang kami UMKM untuk diskusi di sini. Kami jadi lebih tahu tentang gula rafinasi, gula rafinasinya. Semoga ke depan koperasi cepat segera untuk bisa kami membeli gula rafinasi situ. Terima kasih sebelumnya kepada Agri yang udah menyempatkan diri untuk hadir di Kota Palembang. Dari kunjungan Agri ini saya lebih tahu manfaat apa itu gula kristal rafinasi yang tentu sangat bagus untuk perkembangan dari produk saya. Besar harapannya semoga segera dapat tercipta koperasi yang dapat menaungi sehingga kita pelaku UMKM bisa mendapatkan gula rafinasi ini dengan mudah. Sangat berterima kasih atas kehadiran Agri di Kota Palembang karena selama ini penggunaan gula rafinasi terutama khususnya di industri makanan minuman Kota Palembang belum begitu familiar. Dengan adanya kegiatan ini justru kami lebih mengenal bahwasanya penggunaan gula rafinasi ini sangat bernilai positif. Kunjungan dari Agri ini saya rasa mempunyai dampak yang positif terhadap pelaku usaha UMKM pangan, terutama untuk industri rumah tangga yang menggunakan bahan baku gula sebagai komoditi yang akan mereka olah menjadi produk pangan olahan. Kami mengapresiasi adanya forum diskusi ini dan kunjungan ke UMKM. Jadinya kita mengetahui bahwa ternyata banyak UMKM yang belum mengetahui gula rafinasi dan memerlukan gula rafinasi. Kami mengapresiasi tujuan dari Agri adalah untuk meningkatkan skala usaha UMKM, yang mana apabila mereka menggunakan gula rafinasi, tentunya produksinya akan lebih baik lagi, produknya akan lebih baik secara kualitas, sehingga diharapkan volume usahanya akan meningkat dan tentunya skala usahanya akan naik. Ternyata di UMKM Palembang belum mengenal gula kristal rafinasi. Sebagai produsen, harapan saya adalah bisa menyalurkan atau mendistribusikan gula kristal rafinasi ke UMKM terutama di daerah Palembang. Kita menemukan sebenarnya besarnya potensi sebenarnya yang ada di Palembang ini untuk gula kristal rafinasi. Banyak yang masih belum mengenal gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Dengan sosialisasi seperti ini, ya kita harapkan supaya UKM-UKM yang ada di Palembang itu bisa lebih mengenal dan mereka juga bisa lebih mencintai produk untuk gula kristal rafinasi. Kita memilih Palembang dalam tahun ini ya, khususnya karena melihat fenomena begitu pesatnya peningkatan industri makanan dan minuman, terutama di Palembang, terutama lagi adalah industri rumah tangga. Kita mempunyai himbauan ya, artinya keleluasaan yang diberikan kepada kita industri gula rafinasi dari Permendak 17 tahun 2022 ya. Kita ngelihat juga Palembang ini industri rumah tangganya berkembang pesat, baik arti jenis maupun skala. Nah, kita datang di sini, kita mau identifikasi, mau inventaris jenis gula apa yang mereka pakai selama ini. Kita melihat bagaimana Palembang ini mendapatkan gula rafinasi. Ternyata di sini belum ada koperasi penyalur gula rafinasi. Artinya mereka kalaupun dapat, artinya tidak melalui hal yang semestinya. Nah, tapi tingkat kesadaran daripada industri makanan minuman Palembang ini di tingkat UKM memang masih belum memahami apa sih kelebihan gula rafinasi dibandingkan gula yang lain lah, termasuk gula yang pahit tadi kan. Alhamdulillah karena tadi kita mendapatkan masukan yang banyak ya, baik dari dinas maupun dari pelaku industri Mamin itu sendiri. Jadi sudah tampak perlunya promosi ataupun pengembangan yang cepat, tentunya melalui Agri lah ya, baik pemerintah maupun dari swasta. Agri kali ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Palembang. Nah, kali ini Provinsi Palembang
seperti yang kita tahu, banyak makanan manis yang diproduksi di daerah tersebut, tapi belum ada koperasi yang menjadi penyalur gula kristal rafinasi di daerahnya. Hal ini yang membuat kita untuk melakukan kunjungan, melihat langsung ke lapangan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Apakah memang tidak ada industri mamin yang memproduksi makanan minuman manis di Palembang, atau karena tidak adanya ketahuan masyarakat tentang gula rafinasi tersebut. Dan yang kita temukan di lapangan adalah masyarakat Kota Palembang masih belum mengetahui apa itu gula rafinasi. Bahkan masih banyak yang belum pernah mendengar gula rafinasi itu sendiri. Nah, hal ini menjadi PR kita, PR Agri, untuk bisa lebih mensosialisasikan apa itu gula rafinasi, sehingga masyarakat khususnya Kota Palembang yang sudah kita kunjungi dan juga sudah kita lakukan diskusi bersama-sama, untuk mereka lebih tahu apa itu gula rafinasi, apa itu manfaatnya, apa bedanya dengan gula yang lainnya.